I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Pelecehan seksual berbasis gender, studi psikologi digital tentang dampak terhadap kesehatan mental perempuan. Latar belakang ini terdapat ketimpangan relasi kuasa, stereotip masyarakat, dan juga gender, dan juga budaya patriarki yang masih mengakar, culture sosial di masyarakat yang sekarang awam atau mereka juga tidak tahu bahwa ada terjadinya kasus ini. Peningkatan kasus kekerasan berbasis gender ini terdapat 300.000 kasus di tahun 2025. Lingkungan sosial juga mempengaruhi sekolah, kampus, atau juga sosial media yang menjadi ranah paling rentan bagi perempuan. Dampak psikososial jangka panjang yang sering kali diabaikan oleh masyarakat setempat. Berikut rumusan masalahnya. Bagaimana perspektif psikologi menjelaskan dampak pelecehan seksual terhadap mental perempuan, dan juga apa saja bentuk dampak psikologis yang dialami sebagai korban pelecehan seksual berbasis gender ini, faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap kerentanan perempuan mengalami pelecehan seksual berbasis gender, serta mempengaruhi kondisi psikologisnya. Tujuan kami untuk mengambil judul ini memahami dampak psikologis subjektif serta mengidentifikasi faktor kontribusi kondisi kesehatan mental perempuan. Urgensi apa yang kita ambil dari judul ini memberikan dasar edukasi pencegahan dan layanan pendampingan psikologis bagi korban kekerasan seksual. Pada penelitian ini, kami menggunakan teori kekerasan dari Johann Galtung. Menurut Galtung, kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik yang tampak secara langsung, namun juga dapat berupa sistem sosial dan budaya yang membuat seseorang mengalami penderitaan. Galtung membagi kekerasan menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah direct violence atau kekerasan langsung. Ini merupakan tindakan yang dilakukan secara nyata kepada korban, baik secara fisik maupun verbal. Dalam penelitian kami, komentar seksual dan ucapan yang merendahkan perempuan termasuk ke dalam kekerasan langsung. Yang kedua adalah structural violence atau kekerasan struktural. Ini terjadi ketika sistem sosial menciptakan ketidaksetaraan sehingga kelompok tertentu lebih rentan mengalami kekerasan. Contohnya adalah ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga ada cultural violence atau kekerasan kultural. Ini berupa nilai atau budaya yang melegitimasi kekerasan. Contohnya adalah ketika masyarakat menganggap pelecehan seksual hanya sebagai candaan, atau ketika korban justru disalahkan atas kejadian yang dialaminya. Melalui teori ini, kita dapat memahami bahwa pelecehan seksual bukan hanya kesalahan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem sosial dan budaya yang ada. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena kami ingin memahami pengalaman korban secara mendalam dari sudut pandang korban itu sendiri. Subjek penelitiannya adalah seorang perempuan berinisial AT yang pernah mengalami pelecehan seksual berbasis gender. AT mengalami pelecehan ketika berada pada usia remaja awal atau saat masih duduk di bangku SMP. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara semi terstruktur, yang berarti peneliti telah menyiapkan pertanyaan, tetapi masih memberikan kebebasan kepada subjek penelitian untuk menceritakan pengalamannya secara langsung dan lebih luas. Wawancara dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom, dan sebelum wawancara dimulai, peneliti menjelaskan tujuan penelitian, meminta informan konsen, serta menjamin kerahasiaan identitas narasumber. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa AT mengalami pelecehan seksual secara verbal saat masih di bangku SMP. Bentuk pelecehan yang dialami berupa komentar yang tidak pantas dan ucapan yang menyinggung bagian sensitif perempuan. Peristiwa tersebut terjadi di depan umum sehingga membuat AT merasa malu dan tidak nyaman. Ketika kejadian itu berlangsung, AT mengaku merasa sangat kaget dan bingung. Ia belum mengetahui bagaimana cara merespons situasi tersebut karena usianya masih tergolong muda. AT bahkan sempat bertanya kepada pelaku mengenai alasan melakukan tindakan tersebut. Namun, pelaku menjawab bahwa ia melakukan itu hanya karena rasa penasaran. Hal ini menunjukkan adanya rendahnya pemahaman mengenai batasan perilaku yang menghormati perempuan. Dari hasil wawancara, ditemukan 3 bentuk dampak psikologis. Yang pertama adalah aspek kognitif.
AT mengalami overthinking dan menjadi lebih waspada terhadap lingkungan sosial maupun dunia digital. Ia sering memikirkan kembali pengalaman yang dialaminya, dan menjadi lebih berhati-hati ketika berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua ada aspek emosional. AT mengalami rasa takut, cemas, bingung, dan malu. Perasaan tersebut tidak hanya muncul ketika kejadian berlangsung, tetapi juga bertahan setelah kejadian berakhir. Yang ketiga adalah aspek interpersonal. AT mengalami penurunan rasa percaya atau adanya trust issue terhadap laki-laki. Ia menjadi sulit mempercayai orang lain sebagai bentuk perlindungan diri setelah mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelecehan verbal sekalipun dapat memberikan dampak psikologis yang mendalam dan berkepanjangan. Selanjutnya, faktor-faktor kerentanan. Ada 4 faktor utama yang ditemukan. Pertama, faktor usia. Pada masa remaja awal, seseorang masih memiliki keterbatasan dalam memahami, menghadapi, maupun melapor tindakan pelecehan. Kedua, faktor literasi digital. Lingkungan digital yang minim pengawasan dapat memengaruhi perilaku pelaku dan memperbesar peluang terjadinya pelecehan. Ketiga, faktor dukungan sosial. Korban membutuhkan empati dan validasi emosional. Namun, dalam kasus ini, lingkungan lebih berfokus pada solusi praktis dibandingkan memahami kondisi emosional korban. Keempat adalah faktor budaya. Masih terdapat budaya yang menganggap pelecehan seksual sebagai candaan atau menyalahkan korban. Budaya ini disebut juga sebagai victim blaming. Pentingnya dukungan sosial. Temuan penelitian ini juga dijelaskan menggunakan social support theory dari Johan and Wills. Menurut teori ini, dukungan sosial berfungsi sebagai pelindung atau buffer terhadap dampak stres dan trauma. Dukungan tersebut dapat berupa dukungan emosional, penghargaan, informasi, maupun bantuan secara langsung. Dalam kasus AT, dukungan emosional yang diterima masih kurang. Teman-temannya lebih fokus pada tindakan yang seharusnya dilakukan, seperti mengapa tidak melapor, padahal yang paling dibutuhkan korban saat itu pada awal kejadian adalah rasa aman, empati, dan validasi atas perasaannya. Dukungan sosial yang baik dapat membantu korban membangun kembali rasa aman dan meningkatkan kemampuan resiliensi. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual berbasis gender memberikan dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental perempuan. Bahkan pelecehan verbal dapat menyebabkan rasa takut, kecemasan, overthinking, kebingungan, serta menurunnya kepercayaannya terhadap orang lain. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang batas perilaku lingkungan digital dan minimnya dukungan sosial dapat meningkatkan kerentanan perempuan mengalami pelecehan. Melalui teori Johan Galtung, pelecehan verbal dapat dipahami secara bentuk kekerasan langsung, sedangkan budaya yang menormalisasi pelecehan dan menyalahkan korban merupakan bentuk kekerasan kultural. Oleh karena itu, diperlukan edukasi kesetaraan gender, peningkatan literasi digital, serta dukungan psikologis dan sosial yang memadai agar korban dapat pulih secara optimal. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai pelecehan seksual berbasis gender, studi psikologi digital tentang dampak terhadap kesehatan mental perempuan. Kami berharap penelitian ini dapat meningkatkan kesetaraan bahwa pelecehan seksual termasuk yang bentuk verbal bukanlah hal yang sepele karena dapat memberikan dampak psikologis yang mendalam bagi korban. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian.